Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, bersuka cita menyambut Sang Juru Selamat. 5 tahun belakangan ini, katakan begitu ya, seingat saya 5 tahun belakangan inilah, di gereja-gereja di Indonesia, semakin banyak orang berkreasi atas tampilan pohon Natal. Ada berbagai rupa kreativitas, bahan yang digunakan. Seperti tahun lalu misalnya, dalam suasana pandemi COVID, ada banyak gereja yang pohon Natalnya dipenuhi dengan masker kain yang dijahit secara khusus untuk keperluan itu. Natal sebelumnya berbeda lagi. Sebelum pandemi ada banyak gereja yang menggunakan plastik bekas minuman kemasan dalam rangka kampanye ramah lingkungan, peduli lingkungan, lalu pohon Natalnya dibuat dari botol atau kemasan plastik bekas minuman kemasan. Dan ada berbagai corak kreativitas lainnya yang menarik dari tahun ke tahun. Satu sisi ini kreativitas yang menarik memang menurut saya. Tetapi memperhatikan setiap kali menjelang masa Advent dan Natal, pembahasan di antara pengurus gereja, orang-orang yang diangkat menjadi panitia Natal, maka percakapan itu justru sering diawali dengan seperti ini misalnya. Wah, tahun ini kita mau buat pohon Natal seperti apa ya? Tahun ini kita akan membuat perayaan Natal seperti apa? Lalu yang ibu-ibu yang biasa mengurusi konsumsi mengatakan, kalau tahun ini konsumsinya sama seperti Natal tahun lalu, kita pesan di tempat itu, bagaimana? Enak tuh di sana. Konsumsinya, rotinya enak. Jadi pikiran, percakapan, dan rencana-rencana yang dilontarkan, yang disampaikan menjelang perayaan Natal adalah perkataan-perkataan atau lontaran pemikiran tentang apa yang akan kita nikmati di Natal tahun ini. Ya, kita dapat dengan mudah mengalami deviasi memang, penyimpangan dalam pemaknaan akan kehadiran Sang Juru Selamat. Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Jemaat GKBI Kuala Lumpur, menarik untuk melihat dan memaknai perjumpaan Maria dan Elizabeth. Sebagaimana kita baca di dalam Injil tadi, mereka adalah 2 orang perempuan biasa yang sedang sama-sama di dalam masa kehamilan mereka. Dan tentu saja pada umumnya, seorang ibu akan sangat senang ketika mengetahui dirinya hamil. Ini menjadi hal yang cukup istimewa untuk diberitakan kepada sanak keluarga, kerabat, tetangga-tetangga, dan handai tolan lainnya. Tetapi persoalan menjadi berbeda kalau kehamilan terjadi sebelum pernikahan resmi diadakan. Dan tentu bukan hal yang mudah dan indah untuk dihadapi kalau seperti itu kejadiannya. Maria tentu merasa dipojokkan, dipandang sebelah mata, dan dapat dikucilkan karena dia hamil sebelum ia resmi menikah dengan Yusuf. Dan bagi Elizabeth sendiri, dia yang hamil pada usia yang lanjut, jelas kehamilan di usia lanjut, usia senja, bukan pilihan yang ideal. Terbayang sulitnya, beratnya, dan repotnya bagi seorang yang sudah tua untuk mengandung, hamil, dan melahirkan. Terlebih lagi pada masa itu, saya menduga kuat angka kematian ibu hamil di masa itu lebih tinggi dibandingkan di zaman modern ini, di mana ilmu kedokteran, khususnya di bidang persalinan, kebidanan sudah begitu maju. Dan karena itu bagi Elizabeth, kehamilan dan persalinan yang nanti harus dijalani di masa tuanya
itu bagaikan perjuangan antara hidup dan mati. Sangat berisiko. Bagi kedua perempuan tersebut, Maria dan Elizabeth, kehamilan mereka membawa kekhawatiran-kekhawatiran yang sangat manusiawi. Terlebih lagi beban kehidupan mereka saat itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Mereka sebagai rakyat jajahan Romawi, dan itu membuat beban hidup mereka semakin berat. Maria dan Elizabeth, kita baca dalam Injil tadi, mereka tetap bersuka cita. Nah, ini yang menarik. Di tengah serba beratnya kondisi mereka saat itu, mereka tetap bersuka cita. Itu kesan pertama yang kita baca di dalam Injil tadi. Semua beban hidup dan kekhawatiran yang manusiawi dirasakan itu tidak menghentikan sukacita yang muncul dalam diri mereka. Sukacita yang berasal dari Allah. Mereka dikaruniai iman oleh Allah, sehingga dua perempuan biasa ini dapat menerima kehendak Allah. Dan dengan rendah hati, mereka memberi diri mereka, manakala Allah melibatkan mereka dalam karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi umat manusia. Maria memuliakan Allah atas tindakan dan karya Allah menghadirkan Mesias untuk terjadinya karya keselamatan, pembebasan, dan pemulihan bagi kehidupan manusia dari dosa dan kerusakan. Karya Allah itu di dalam nyanyian Maria tadi bisa kita lihat dalam 3 hal apa yang Allah akan kerjakan. Yang pertama, revolusi moral. Dikatakan tadi Allah meninggikan orang-orang yang rendah atau orang-orang yang direndahkan, dan Allah memerangi orang-orang yang tinggi hati. Di dalam ayat 48 dan 55 kita baca tadi. Orang-orang yang dengan kesombongannya merasa boleh menindas orang-orang lain yang lebih lemah dari mereka. Orang-orang yang karena kesombongannya tidak peduli terhadap nasib kehidupan orang-orang lain di sekitarnya. Orang-orang yang karena kesombongannya merasa boleh-boleh saja merampas atau tidak memberikan apa yang sepatutnya mereka berikan untuk menolong orang lain yang berkesusahan. Dan yang kedua, Allah akan mengerjakan apa yang disebut dengan revolusi sosial. Allah merendahkan para penguasa yang menindas, dan Allah meninggikan orang-orang yang rendah. Kita membaca di ayat 55 tadi. Dan yang ketiga, Allah akan mengerjakan revolusi ekonomi. Orang-orang lapar diberi makan. Orang-orang yang kaya dan tidak peduli terhadap orang-orang di sekitarnya ditolak. Ayat 53 berbicara tentang hal itu tadi. Nah, inilah hal-hal yang Allah kerjakan. Dan untuk ketiga hal itu Allah mau melibatkan umat percaya. Umat Israel yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Dan karena itu Allah melibatkan Maria dan Elizabeth mengambil bagian di dalam karya keselamatan yang Allah sedang kerjakan itu. Dan itu yang membuat Maria dan Elizabeth bersuka cita. Mereka dilibatkan Allah untuk menghadirkan karya kasih Allah ke tengah-tengah umat manusia. Menghadirkan karya kasih Allah di tengah-tengah kehidupan yang rapuh karena dosa. Keterlibatan Maria dan Elizabeth bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena rahmat Allah, anugerah Allah. Rahmat dan anugerah Allah yang memang belum sepenuhnya dipahami oleh Maria dan Elizabeth saat itu. Belum. Dan saya membayangkan Maria dan Elizabeth, mereka saling menguatkan. Seperti tadi Elizabeth mengatakan, dan berbahagialah ia
Yang dimaksud adalah Maria secara khusus. Sebab apa yang Allah katakan akan terlaksana. Elisabet menguatkan, menghibur Maria. Dan begitu pula Maria menguatkan, menghibur, menemani Elisabet di masa kehamilannya. Karena di ayat 56 tadi ada keterangan bahwa Maria tinggal 3 bulan lamanya di rumah Elisabet. Tentu dia di sana membantu Elisabet, menjadi teman diskusi, menjadi orang yang sangat membantu bagi masa-masa kehamilan di usia lanjut yang berat bagi Elisabet. Dan walaupun mereka berdua belum mengerti sepenuhnya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi mereka siap untuk menanggung semua konsekuensi dari pelibatan diri mereka. Maria dan Elisabet pun saling menopang, saling menguatkan. Mereka saling meneguhkan dan mengingatkan satu sama lain tentang karya kasih Allah. Tidak hanya buat mereka berdua atau buat keluarga mereka, tetapi juga buat seluruh umat Israel, bahkan bagi seluruh umat manusia. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita juga dilibatkan Allah di dalam karya kasih Allah yang terus berlangsung sampai sekarang ini. Allah yang mau memulihkan kehidupan banyak orang. Allah yang mau memulihkan kehidupan di muka bumi ini. Dan Allah melibatkan kita. Memang ada konsekuensi, bahkan risiko dari pelibatan diri kita dalam karya keselamatan itu. Waktu, tenaga, daya, dana. Mungkin kita harus memberikan hal itu. Juga bahkan mempertaruhkan kesehatan, bahkan mungkin keselamatan jiwa kita. Tetapi walaupun begitu, mari memohon supaya Allah menambahkan sukacita dalam diri kita, sehingga kita dapat bersikap seperti Maria dan Elisabet. Mari bersukacita menyambut karya Allah, dengan kita memberi diri kita terlibat, mengerjakan karya kasih Allah itu di dalam situasi dan kondisi kehidupan masa kini, di dalam keseharian hidup kita. Tidak hanya di dalam karya pelayanan di tengah jemaat, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Kita terlibat dalam karya kasih Allah di rumah kita, menjadi orang-orang yang menyampaikan kasih Allah dan indahnya hidup di dalam kasih Allah. Maka dengan begitu, itu adalah tanda bahwa kita menyambut Sang Juru Selamat dengan sukacita. Menyambut karya kasih Allah dengan sukacita. Dengan kita sendiri memberi diri kita untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan kasih Allah itu. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menyambut dengan sukacita Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, sebagaimana Engkau memanggil Maria dan Elisabet untuk terlibat di dalam karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi dunia ini. Allah pun memanggil kami untuk terlibat di dalam karya keselamatan itu, di dalam situasi dan kondisi kehidupan kami saat ini, supaya kami pun terus berbagi kasih, saling menopang, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling meneguhkan, menyatakan pertolongan, bantuan, dukungan, khususnya bagi saudara-saudari kami yang sungguh membutuhkan perhatian, pendampingan, dan juga bantuan dari kami. Mampukanlah kami ya Allah, agar sukacita hidup terlibat dalam karya kasih Allah boleh terus ada. Dan dengan begitu, sukacita itu ada di rumah kami masing-masing, ada di dalam pelayanan kami bersama di tengah jemaat, juga ada di dalam kesadaran kami hidup bermasyarakat, khususnya di tengah pandemi ini. Kami menjadi orang-orang yang membawa optimisme, semangat, dan saling menjaga, saling
melindungi satu terhadap yang lain, agar kami boleh bersama-sama keluar dari pandemi ini dengan penuh damai sejahtera. Di dalam kasih setia-Mu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.